Ini pengalaman pertama ya buat Mas? Pertama kali seumur hidup. Mas, untuk satu abad ini saya sama Mas Zaki mau lari maraton 100 kilo. Waduh, kulon jumbul. Bahkan saya waktu mau sampai finish itu loh saya meneteskan air mata. Dalam diri saya itu takut. Wah, ini nanti gimana saya ini? Kalau ini hujan terus sampai sana, wah tidak terbayang. Saya ini nanti gimana? Jadi apa gitu? Seperti itu. Saya benar-benar takut sekali. Hampir heat stroke, tapi kalau diteruskan itu bisa mengakibatkan kematian. Kegiatan lari 100 kilometer, 100 kilometer gimana nih? Memaknainya. Halo Sobat Radar, kembali lagi bersama saya Irfan Rama di podcast Radar Bojonegoro. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan beberapa kader NU yang kemarin berangkat ke Sidoarjo untuk mengikuti Hala NU dengan cara berlari. Gimana keseruan mereka selama perjalanan dari Babat ke Sidoarjo? Boleh kita tanya-tanya. Sebelumnya kita di sini bersama Mas Zaki, Mas Taufik, sama Mas Agus. Gimana nih kabarnya Mas-mas semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah dan sehat. masih semangat. Gimana nih teman-teman dari Sidoarjo? Perasaannya bisa ikut Hala NU? Ya, pertama alhamdulillah saya ucapkan untuk Radar Bojonegoro suatu kehormatan dari saya PAC GP Ansor Kecamatan Padangan sudah diundang ke Radar Bojonegoro. Terima kasih banyak ya, semangat selalu. Nah, jadi rasanya itu bangga. Ya, karena 100 tahun ini bukan usia yang sangat pendek. Jadi satu abad luar biasa, kita harus melakukan kegiatan yang spektakuler khususnya di bidang olahraga. Kebetulan saya di PAC GP Ansor meskipun nggak terlalu aktif di kegiatan, tapi semangat saya untuk menyebar olahraga ini harus semangat selalu. Siap. Luar biasa. Kemarin yang lari Mas Zaki sama Mas Taufik ya? Gimana Mas? Perjalanan dari Babat ke Sidoarjo, ada kendala-kendala nggak yang dihadapi selama perjalanan? Yang pertama itu sebelum start sudah gerimis. Waktu datang itu udah gerimis. Nah, kita waduh, ini gimana, tapi sudah kita sesuai target meskipun hujan apapun itu kita tetap start. Jadi pukul 4 kita sebelum start berdoa bareng bersama untuk kelancaran. Selanjutnya start pukul 4 mulai hujan, kita berjalan terus berlari. Nah, sampai Lamongan itu apa ya, hujannya lebih deras. Jadi angin, hujan, petir. Nah, tapi tidak menyurutkan semangat kita mulai dari yang lari sampai pengawal itu semangatnya semuanya semangat. Jadi saya salut kepada semuanya. Nah, seperti itu. Ini pengalaman pertama ya buat Mas? Pertama kali seumur hidup. Luar biasa. Demi NU ya. Iya. Kan perjalanan banyak truk besar tuh Mas, selama dari Lamongan terus Gresik itu kan apa jalur padat, truk besar gimana Mas menghadapi kondisi seperti itu? Ya alhamdulillah karena dikawal oleh satu anggota NU, terus PAC, kemudian Banser, pakai motor, pakai mobil ambulan, mobil MWC, jadi lebih aman. Seperti itu, lebih apa ya, terkondisikan seperti itu. Iya. Buat Mas Agus nih, Mas Agus kan nggak ikut lari nih. Iya. Hanya mengawal. Iya. Awalnya kan nih Mas Zaki pasti ngobrol dulu kan ke sana. Iya. Mas, saya mau lari 100 kilo. Iya, sebelum Tanggapannya Mas Agus itu gimana waktu itu? dulu waktu sebelum hari H. Iya, betul. Kurang lebihnya hampir 10 hari lah dikasih kabar. Yang ngasih kabar pertama Mas Taufik. Oh, Mas Taufik mana? Soalnya satu kampung. Dikabari, Mas, untuk satu abad ini saya sama Mas Zaki mau lari maraton 100 kilo. Waduh, kulon jumbul. bahasa cedolonya gitu, sama dengan jumbul alias terkejut. Wah, ini tenan pora. Terus dengan semangatnya dia, terus saya share di grup PAC Gerakan Pemuda Ansor Padangan. Ini mau ada lari maraton untuk menyambut satu abad 100 km. Waduh, ini tenan pora kan. Tapi dengan semangatnya dia akhirnya bisa berjalan dengan lancar, dengan persiapan yang matang. Nanti di jalan kayak apa, sampai start gimana, sampai finish, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu luar biasa Pak ini. Orang terkuat di Bojonegoro kayaknya Mas. Bahkan saya ngawal itu loh, mau makan itu nggak tega. Gitu. Melihat dia tuh lah. Perjuangan Iya. berbagi. Masa kita makan lulu, dianya lari. Iya.
dengan waktu yang sangat luar biasa. Istimewa. Mas Agus juga sampai start sampai finish. Iya, mengikuti iya. Cuma ada kendala itu di tengah-tengah kemacetan waktu di Gresik. Oh, gitu. Dia kan mobil kan nggak bisa masuk, akhirnya pisah. Oh. Gitu. Tertinggal malah. Tertinggal. Jadi lewat tol. Oh. Dikejar lewat tol. Yeah. Lucu juga ini. Muter-muter itu. Ya padatnya lalu lintas mungkin. Soalnya ya berbondong-bondong untuk mengikuti acara satu abad di Sidoarjo. Karena berbarengan juga ya untuk rombongan dari berbagai wilayah. Ya. Dan yang luar biasa itu bansernya, ada 10 banser mungkin itu. Ya bergantian. Jadi ikut hujan-hujan juga. Oh. Jadi siap pengawalan kiri kanan untuk mengamankan para pakai motor. Dan kebutuhannya para pelari apa langsung dikasih. Luar biasa. Memaknai kegiatan lari 100 km nih gimana nih Mas Zaki? Kalau menurut saya, jadi terutama di anak-anak muda itu jangan loyo. Karena kita ini anak bangsa, penerus bangsa harus yang semangat. Seperti itu. Jangan pantang menyerah, jangan loyo, punya target yang positif, gencarkan semangat. Seperti itu. Jadi enggak hanya itu aja, kita harus punya apa ya istilahnya, pemikiran-pemikiran yang bagus, yang positif agar bisa yaitu tadi membangkitkan semangat semuanya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kalau Mas Agus nih, LHNU dan kegiatan lari 100 kilometer gimana nih memaknainya atau mungkin? Wah, itu bahkan saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dengan semangatnya dia untuk satu abad. Mungkin dia untuk mengasih semangat para pemuda-pemuda yang seperti yang dikatakan sahabat Zaki itu. Bahkan ya Allah kulon. Iya, saya merinding kok. Bahkan saya waktu mau sampai finish itu loh saya meneteskan air mata. Terharu ya dengan perjuangannya para pelari ini. Bahkan saya bikin kata-kata ini. Apa? Kata-katanya rintangan ku hadapi, selalu ku lewati, tanpa letih dan kecewa, aku tak putus asa, gitu. Demi satu abad Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati. Gitu. Siap. Untuk persiapannya gimana nih Mas? Dari Mas Zaki dulu deh, persiapan untuk lari 100 km nih. Untuk persiapan tetap kita lakukan sesuai latihan, prosedur, soalnya ini bukan maraton lagi tapi ultra maraton. Jadi ultra maraton itu 2 kali lipat setengah ya. Jaraknya kan sampai 100 km. Jadi kita melakukan latihan 42,195 km itu resminya. Ya. Nah, tapi ini ultra maraton. Di atasnya maraton. Keren sekali. Jadi latihan melakukan long run, kemudian regenerasi, jogging pendek, penguatan otot kecil, otot besar karena untuk mencegah cedera. Seperti itu ya, kurang lebih. Dan kemarin juga sempat cek jarak juga ya Mas Zaki ya? Iya, sudah diukur, saya ukur itu kebetulan juga startnya di RSNU Babat sampai ke Gelora Delta 100 km. Pas tuh. Pas ya. Jadi NU ketemu puncak NU. Nah, ini jadi sebuah momen yang indah, tidak terlupakan seperti itu. Enggak jarak tapi bisa tepat. Bisa tepat. Enggak jarak di RSNU Babat ya. Iya. Kalau Mas Agus, mungkin persiapan sebagai pendamping nih buat mengcover teman-teman yang lari nih. Untuk persiapan sebelum lari itu sudah saya persiapkan bersama sahabat-sahabat dari PAC Gerakan Pemuda Ansor Padangan, terutama untuk kesehatan, medis, dan untuk konsumsi perjalanan mereka, vitamin atau minuman-minuman berenergi gitulah kasarnya. Untuk persiapan gimana sudah matang, ready berangkat. Dan minta doa restu kepada Ketua Tanfidiyah MBCNU, panjenenganipun Romo Kiai Abdul Wahid. Siap. Sebenarnya persiapan juga nggak panjang-panjang sekali. Enggak, singkat itu. Singkat sekali. Kayaknya persiapan matang kalau nggak salah 2 hari Mas ya. 2 hari. Ya, saya bikin grup tim pelari gitu. Sebelumnya juga melakukan sendiri ya, persiapan sendiri masing-masing lah. Iya. Tapi akhirnya berhasil nih, perasaannya gimana nih Mas? Perasaan
sebetulnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, tapi saya mencoba menjelaskan sedikit saja. Ya intinya satu, bangga, bahagia. Sudah, saya tidak bisa membayangkan intinya itu pendiri NU itu, wah beliau itu sangat luar biasa dan saya sangat menghargai beliau seperti itu. Pokoknya luar biasa pendiri NU sama ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dan jenengan juga tadi ngobrol juga perjuangan jenengan untuk lari 100 km ini tidak ada apa-apanya ya dengan untuk iya tidak apa-apa itu, soalnya hampir head stroke, tapi kalau diteruskan itu bisa mengakibatkan kematian. Nah tapi kenyataannya di jalan itu luar biasa. Mungkin ada doa-doa yang beliau panjatkan kepada kita semua, akhirnya saya pulih kembali. Head stroke, hampir head stroke ya. Jadi sudah telinga satu ya. Iya, ibarat tangan sudah gak bisa digerakkan, udah mau pingsan. Gitu. Itu sebenarnya udah nggak boleh lanjut kalau tim medis. Iya. Nah itu yang apa ya, aneh tapi nyata gitu. Mungkin dapat hidayah, dapat mukjizat dari Iya. demi NU, akhirnya doa-doa dari orang yang tahu dengan lari ini terkabul. Karena Mas Agus mungkin dengan keberhasilan kegiatan ini lari 100 km. Alah, kalau untuk keberhasilannya ya seperti yang dikatakan sahabat Zaki, tidak bisa dikatakan. Cuma yang satu, bangga demi NU. Kalau kita pikir perjuangan ulama dulu kayak apa, tahunan bahkan kita cuma memakan berapa waktu aja untuk berjuang. Ulama dulu tahun-tahunan bahkan gitu. Jadi kita hanya mengucapkan bangga di sini. Ya luar biasa. Kan ini sedikit berbeda nih Mas dari NU tapi dari sisi olahraga. Mungkin enggak sangat berbeda istilahnya. Karena NU ada dakwah, mungkin ini lari. Kenapa lari itu Mas? Ya karena lari, satu, saya tidak bisa ceramah. Jadi saya bisanya siarnya lewat olahraga lari. Jadi lari sambil bawa bendera merah putih, bawa bendera NU. Nah itu siarnya, ini loh NU itu besar. Jadi kita harus semangat, ya punya semangat apa yang kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa ya kita diam saja. Jadi jangan sampai ya yang negatif, harus positif. Seperti itu. Semampunya kita, semampunya ya. Kita gitu. Jangan memaksakan nggak bisa siar, nanti siar malah. Iya. Kenapa olahraga? Kan mungkin ada semangat misi-misi tertentu untuk meningkatkan atau mungkin mengembangkan olahraga dari NU sendiri gitu Mas. Boleh Mas Agus, boleh Mas Zaki. Kalau untuk NU seperti yang dikatakan Ketua PBNU sekarang itu, kalau di NU itu pasti ada seni, budaya, dan olahraga gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat ini kan basicnya di olahraga gitu. Olahraganya lari. Jadi untuk kader-kader muda bisa mengikuti olahraga dengan basicnya mereka lari, nggak apa-apa gitu. Untuk semangat mereka gitu. Dan ke depan moga-moga olahraga NU juga masih terus berkembang ya? Terus berkembang gitu, dari kader NU terutama. Dan sepertinya sekarang olahraga di Bojonegoro, di madrasah juga mulai tumbuh ya Mas ya? Tumbuh, lari di badangan nih terutamanya. Yang penting nggak lari dari kenyataan. Termasuk niki Mas Taufik juga pelatih dari pondok pesantren Al-Bahroin. Pondok pesantren Salafiyah Al-Bahroin. Di Padangan juga. Pelatih lari juga, pelatihnya juga masih lari. Ustaz lari. Terus selama perjalanan ada hal unik nggak Mas? Mungkin ada masyarakat yang ikut ngasih minuman atau ngasih semangat, atau mungkin ketemu dari rombongan-rombongan yang mau datang ke Harlah NU gitu. Ya jadi kemarin itu waktu perjalanan dari jalur Pantura ya. Nah itu kan selama perjalanan kita disalib bis, elek, mobil, mungkin kalau dihitung bisa ratusan. Wah jadi itu saya itu merinding. NU itu aduh luar biasa sekali, nggak bisa diungkapkan, pokoknya luar biasa NU itu. Nah,
ada yang video, ada yang kasih bel, kemudian ada yang kasih support, ada yang kasih minum, pokoknya luar biasa. Saling mensupport, saling Iya, mendukung ya. iya. Dengan semangatnya dia. Bahkan orang-orang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Gitu. Wah, kicah melayu, kicah lari, Pak. Oh, karena bawa bendera juga ya. Padahal itu cuaca hujan dahuran, Pak. Hujan deras. Di Lamongan itu. Alhamdulillah waktu itu aman lancar kan. Hujan, angin, petir, luar biasa. Tantangan luar biasa ya. Dan yang bikin saya heran itu waktu kok cepat banget. Saya sebagai mengikuti tim dari pengawalan. Nah, moro-moro jam 6. Jam 8, jam 12 gitu. Cepat banget. Enggak tahu. Mungkin dimudahkan. Ya, itu mungkin. Jadi semalaman tidak tidur ini, Mas? Semalaman tidak tidur. Jadi mulai pagi ya hari Senin nggih. Nggih, Cak. Persiapan Senin. Senin ya. Berangkat Senin sore. kan berangkat. Ya. Itu udah nggak tidur sampai pagi, bahkan ya sampai ke rumah nggak tidur. Nggak bisa tidur. Itu. Karena capek atau karena memang kenapa nih, Mas? Ya nggak bisa tidurnya pertama lari 100 kilo. Ya ini dengkul ini udah, aduh ya Allah, saya minta doanya ya Allah, minta yes, kesembuhannya, kekuatannya. Itu dengkul ini sudah buat lari itu udah nggak bisa. Tapi paksa ya, namanya kita NU, kita GP Ansor harus semangat satu abad, itu tok pikiran. Jadi istilahnya itu tenaga kumpul sendiri ya, kumpul ayo dengkul jadi kuat, dengkul jadi kuat. Itu. Jadi demi mempersembahkan yang terbaik buat Terbaik, iya. Apapun diterjang. Rintangan dihadapi selalu dilewati. Panas udan dilakoni kan gitu. Terus sampai di Sidoarjo tuh ada sambutan atau mungkin gimana, Mas? Jadi kita finishnya di alun-alun, terus kemudian siang kita disambut sama panitia untuk mengikuti karnaval. Ya kita sambut ya pelari 100 kilo lah, itu kita itu kayak artis dadakan. Banyak yang minta foto-foto. Ya sama orang tuanya, sama putranya, pokoknya orang Sidoarjo luar biasa. Seperti itu. Jadi Antusiasnya ya. Iya. Dari panitia pusat juga mendukung ya, saya menerima. Ya alhamdulillah. Mensupport lah Iya. dengan kegiatan dari Mas Zaki dan Mas Taufik ini juga ya. Siap. Lalu selama ini, Mas, kan selesai udah, katanya Mas Zaki sempat sakit, gimana, Mas? Iya, kalau teman saya Taufik ini nggak tahu ini pakai jamu apa. Gitu. Dia aman-aman saja, cuma ngeluh itu mungkin pusing, tapi setelah itu dia udah fit sampai finish. Saya yang KO. Ya hampir itu KO, istirahat sudah. Aduh, saya pikiran saya ini finish apa enggak, betul. Ya kebetulan dikasih kekuatan sama Allah, tiba-tiba sudah enak ya, kita lari kembali. Kedinginan masuk mobil sampai seperti itu, pakai jaket training masuk mobil karena udara tengah malam itu sangat dingin, sangat ngantuk tapi nggak bisa tidur, pikiran ini finish apa enggak, ini finish apa enggak. 100 kilo bayangkan. Yang jam 3 itu, Mas ya? Jam 3 itu. Jadi jam 3 itu istirahat itu ya. Berangkat itu jam 12 lah ya. Jam 12. Kalau dari Mas Agus sendiri mungkin ngelihat kondisinya Mas Zaki seperti itu. Saya nggak tega kayak. Tapi saya sering ngevlog biar ngasih semangat dia. Tapi nggak bisa. Jadi kayak air mata keluar. Jadi ngasih support dia. Jadi selalu ngevlog, nanti saya kirimkan ke teman-teman gitu, biar tahu kondisinya dia. Jadi masih kokoh, tetap semangat. Gitu. Mas Taufik juga saya vlog untuk semangatnya. Boleh menambahkan nggak saya? Ya, sebenarnya saya itu takut, Mas. Waktu hujan ini itu udah digeser nggak? Oh, Mas, diputar. Oke, aman. Sebenarnya tuh saya takut waktu itu karena hujan deras, karena saya nggak pakai jas hujan. Terus dalam diri saya itu takut, wah ini nanti gimana saya ini? Kalau ini hujan terus sampai
sana, wah tidak terbayang saya ini nanti gimana gitu. Jadi apa gitu? Ya, seperti itu, saya benar-benar takut sekali. Sampai itu 4 jam tuh tidak berhenti, sampai di Bundur itu akhirnya saya meriang. Perut sama kepala saya itu terasa pusing sekali. Dan ya lah itu saya bingung, wah ini gimana ini? Masih jauh ini, baru 4 jam. Wah ini gimana? Akhirnya yang bikin semangat apa lagi? Yang bikin akhirnya saya lihat teman saya juga, wah sama-sama semangat, akhirnya termotivasi juga, akhirnya ikut semangat lagi. Sampai lari lagi, sampai menuju 2 jam waktu itu, baru istirahat lagi. Jadi berapa kali istirahat terus kemarin? 10-an enggak ya? 10-an, 10-12. Iya, kurang lebih. Maghrib bisa itu ya? Iya, maghrib bisa. Itu jadi satu, terus tengah malam subuh menjelang finish itu puncak-puncak letihnya badan. Karena mungkin sudah di puncak apa ya? Iya. Di batas. Iya, di batas kemampuan manusia pada umumnya. Tapi paginya cuaca ya juga agak redup ya. Redup ya. Enggak begitu panas. Dapat dukungan dari cuaca. Iya. Bersahabat nih, bersahabat. Mungkin kedepannya seperti apa nih? Mau ada event-event lagi nggak buat Mas Zaki sama Mas Taufik? Untuk kita berdua itu sudah sering kita sharing masalah olahraga khususnya di Padangan itu. Kita sebenarnya ingin membuat event di olahraga itu di Padangan. Tapi sampai saat ini belum terlaksana. Nah itu tidak tahu ini dari segi apanya. Kalau kita berdua ini sudah dulu emang sering sharing untuk mengenai kemajuan atlet di Padangan. Dan mungkin setelah ini mungkin ada sponsor yang mau masuk mensupport event-event dari Mas Zaki sama Mas Taufik. Mungkin terakhir nih, buat saya pengen tanya satu-satu dari mas-mas yang di sini. Mungkin pesan dan kesan di Harlah NU dan juga kegiatan yang sudah dilakukan kemarin seperti apa? Mas Taufik boleh dulu. Oke, kalau menurut saya itu saya bahagia sekali. Ibaratnya kan bisa terlibat langsung dengan kegiatan ini, terutama untuk Harlah NU yang untuk 100 tahun ini, 1 abad. Ini bagi saya wah luar biasa. Sebenarnya saya tidak ada persiapan sebenarnya. Saya takut waktu itu. Wah ini gimana? Karena kerjaan itu padat sekali. Saya kalau bisa dihitung itu cuma 2 kali saya persiapan latihan ya. Sampai saya kan bekerja di Pondok Pesantren Al-Barwi. Setiap malam saya selalu merenung, wah ini gimana persiapan saya ini 100 km. Nah teman saya selalu mengingatkan saya, wah ini 100 meter loh Cak. Wah saya akhirnya yakin gitu ya. Wah ini NU, saya yakin, saya percaya diri, saya bisa ya. Akhirnya ya bisa terlaksana. Mungkin pesan saya adalah mungkin dengan adanya kegiatan ini semua pemuda khususnya Padangan atau mungkin yang lain bisa termotivasi kita agar lebih semangat lagi. Terutama kita kan sebagai gerakan pemuda Ansor ini harus ibaratnya lebih semangat lagi, terus kedepannya lebih kompak lagi atau membuat event-event yang lebih besar lagi seperti itu. Di acara-acara NU yang selanjutnya ya, mungkin di acara NU Bojonegoro bisa jadi. Oke, mungkin Mas Zaki. Ya, jadi kesan saya yaitu pertama senang sekali, yang kedua bangga, yang ketiga pemuda-pemudi jangan loyo, ya harus punya semangat, jiwa tempur, ya tapi bukan tempur perang enggak. Ya kebaikan lah. Ya kebaikan, harus kita berjuang di NU. Ya jangan ragu berkhidmat, gencarkan semangatmu. Kibarkan bendera NU, kibarkan bendera merah putih untuk NKRI harga mati. Oke, Mas Agus dulu. Kalau kesan saya senang pasti, bahagia pasti, luar biasa pasti itu. Untuk 1 abad yang kemarin, kalau untuk pesan terutama untuk pemuda-pemuda, karena kita dari gerakan pemuda Ansor, kita punya gerakan mungkin dari Mas Zaki dan Mas Taufik ini, gerakan mereka adalah
basic di olahraga, mungkin dari pemuda-pemuda kita khususnya di Kecamatan Padangan harus semangat untuk berolahraga biar jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, untuk semangat untuk berkhidmat di NO. Dan oke, demikian ngobrol-ngobrol kita bareng teman-teman dari Ansor yang kemarin juga ikut memeriahkan puncak Harlah NU di Sidoarjo dengan lari 100 km. Luar biasa. Saya nggak bisa ngomong juga nih ya, nggak bisa komentari, luar biasa pokoknya. Mengajarkan kita bahwa kalau kita mau mencapai tujuan itu harus berjuang. ya, Mau sampai ke Sidoarjo berarti kita Harlah NU, teman-teman berjuang dengan cara mereka yang di bidang yang mereka kuasai dengan lari. Mungkin teman-teman NU yang lain bisa dengan cara yang lain, mungkin olahraga yang lain, bidang-bidang yang lain untuk kemajuan NU untuk selanjutnya ya, di tahun-tahun selanjutnya. Apalagi sekarang sudah masuk ke abad kedua ya. Demikian teman-teman ngobrol-ngobrol kita bareng teman-teman dari Mas Ansor. ya. Gih, Ya. ada I love you ibuku sayang. ada pesan dari Mas Zaki buat ibunya. Ibu saya ya. Terima kasih sudah melahirkan saya. Ya, terima kasih banyak. Belum bisa membanggakan untuk panjenengan. Sudah, maksudnya sudah bangga. dan saya ucapkan terima kasih untuk pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Padangan, dan lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada MWC NU Kecamatan Padangan yang sudah memberi doa dan dukungannya kepada para pelari. Matur suwun. Mau Mas sampai tambahan mungkin ada ucapan terima kasih buat siapa? Dunia Hamid. Ucapan saya berikan kepada teman-teman yang mengawal dari keberangkatan sampai finish itu luar biasa. Bahkan sampai yang saya berkesan itu ketika menuju garis finish itu, Bang Sir ikut berlari waktu itu, membukakan jalan untuk kita. Nah, ini yang saya luar biasa. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Jadi ya nggak tahu lah, intinya luar biasa mereka. Yang maksudnya mendampingi kita sampai mulai dari pertama sampai terakhir. Pasti ya capeknya sama kayak kita. Perjuangan berbagai pihak, semua elemen ini. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Tonton terus YouTube Radar Bojonegoro. Tunggu video-video selanjutnya. Boleh langgaran koran atau cek IG kita, follow juga. Terima kasih. Sampai jumpa.